Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Pratama CP040. Sesuai judul pada YouTube, yaitu tutorial DB Visualizer, mulai dari installation sampai dengan configuration to Udo 16. Langsung saja ke langkah berikutnya, yaitu kita pergi ke web, lalu ketik link yaitu dbvis.com. Nah, fungsinya ini adalah kita akan mendownload sebuah software DB Visualizer-nya. Nah, langsung saja di sini terdapat tulisan download for free, tinggal diklik saja. Lalu terdapat juga pilihan beberapa operation system atau OS dalam berbagai macam di komputer kalian yang dipakai oleh kalian gitu. Caranya kita view all installer saja. Ini terdapat 3 macam OS. Yang pertama Windows, lalu yang kedua ada Mac OS, lalu yang terakhir ada Linux. Nah, pada tutorial kali ini saya memakai OS yaitu Windows. Nah, langsung saja diklik aja Windows 64 bit. Nah, maka akan terdapat recommended installer. Nah, sebelum itu kita lihat dulu juga untuk sistem requirement-nya untuk pada aplikasi ini, yaitu OS supportnya terdapat Windows 64 bit. Nah, di sini cara melihatnya yaitu kita pergi ke File Manager, lalu klik saja di PC, kemudian klik kanan pada mouse, lalu pilih Properties. Kita lihat sistem type-nya yaitu 64 bit operating system. Oke, di sini terdapat 64 bit pada komputer saya, jadi kita download yang 64 bit. Oke, di sini sudah terdapat tulisan yaitu Windows 64 bit setup with Java. Oke. Lalu kita download saja. Nah, setelah terdownload, maka kalian akan muncul tampilan download di dalam web browser kalian. Di sini saya sudah mendownload, jadi kita batalkan saja. Nah, cara perginya untuk melihat downloadan yang sudah kita download, kita pergi ke File Manager, lalu pilih kolom download, kemudian cari installer kalian. Nah, ini terdapat installer yang tadi kita sudah download atau yang saya sudah download. Tinggal diklik kanan pada mouse, lalu run administrator. Setelah itu klik yes, tunggu loading installer wizardnya selesai. Nah, pada tahap ini kalian masuk ke dalam setup pada DB Visualizer. Klik next pada button di bawah ini, yaitu klik next, kemudian pilih location penyimpanan aplikasi DB Visualizer kalian, atau kita pilih destination penyimpanan DB Visualizer, dimana penyimpanan DB Visualizer saya ini adalah default bawaan dari DB Visualizer yaitu C. Lalu jika kalian ingin mengganti sebuah penyimpanan kalian, yaitu klik saja button browse, kemudian klik this PC, lalu pilih file location yang kalian inginkan atau lokasi yang kalian inginkan. Nah, dikarenakan saya memakai default penyimpanan bawaan dari DB Visualizer, jadi di sini kita tidak usah untuk mengotak-atik, tinggal klik next saja. Nah, di sini terdapat 2 checklist, yaitu pertama create a start menu folder dan juga create shortcut for all user. Dimana yang pertama ini create a start menu folder ini, untuk melihatnya kayak gimana, gampang saja. Di sini saya akan mencontohkan, pergi ke start, lalu pilih all app. Nah, ini adalah contohnya dimana terdapat nama filenya, lalu kemudian aplikasinya. Oke, ini pada checklist pertama. Nah, setelah itu lalu pada yang kedua create shortcut for all user ini berhubungan dengan kepada aplikasi yang pasti dapat juga shortcut pada komputer kalian untuk seluruh user. Oke. Setelah kalian menceklis kedua dari salah satu ini, kita klik button next lagi. Kemudian jangan lupa untuk checklist DB Visualizer SQL file atau berekstensi .sql. Tinggal diklik saja, lalu kemudian next.
Nah, jangan lupa juga untuk di sini fungsinya ini adalah opsional ya, dimana kalian mau create desktop icon atau enggak. Oke, di sini saya tidak untuk membuat desktop ya, desktop icon. Seperti apa sih untuk desktop item? Desktop item ini seperti komputer pada saya. Nah, ini adalah desktop item namanya. Oke. Nah, di sini saya tidak mau untuk menginstal, tidak mau men-checklist. Jadi saya unchecklist saja untuk dua-duanya. Oke, tinggal diklik next, kemudian akan masuk ke proses installer, yaitu loading pada setup DB Visualizer. Tinggal diklik next. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah instalan DB Visualizer kalian sudah selesai, maka langkah selanjutnya di sini kita checklist untuk run DB Visualizer. Oke. Lalu klik button finish. Maka kita akan langsung masuk ke dalam lisensi agreement. Oke, pada DB Visualizer. Di sini kita accept saja, klik button accept. Setelah itu kita pilih free forever, dimana kita akan menggunakannya secara gratis selamanya. Tinggal diklik saja button free forever. Setelah itu tunggu beberapa saat. Pada tahap ini kalian berhasil menginstal sebuah software bernama DB Visualizer. Oke. Nah, pada kali ini kita telah selesai ya untuk menginstal DB Visualizer. Pada kali ini saya akan membuat sebuah database baru untuk kita memvisualisasikan ke dalam DB Visualizer. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat ya database baru. Jika kalian ingin membuat database baru, yaitu klik aja manage database, kemudian create database, lalu tinggal diisi master password dan database name, kemudian email dan semuanya gitu. Oke. Setelah itu tinggal diklik continue saja, karena di sini saya sudah masuk atau sudah membuat sebuah database, jadi nggak perlu lagi untuk membuat database, tinggal masukin saja username dan passwordnya. Nah, ini saya sudah masuk sebagai admin, yaitu ke dalam database db_testing_bayu. Oke, langkah selanjutnya pastikan kalian sudah menginstal sebuah modul yang akan kalian visualisasikan ke dalam DB Visualizer. Oke. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu dengan memakai point of sale, karena saya sudah menginstal sebuah modul point of sale. Jadi kita langsung saja ke dalam DB Visualizernya. Pada aplikasi DB Visualizer, di sini langkah yang harus kalian lakukan yaitu membuat sebuah database ya. Caranya tinggal diklik saja icon yang pada kursor saya, lalu di sini pilih database yang kita pakai pada Odoo, yaitu PostgreSQL. Tinggal diklik aja, kemudian terdapat connection, itu ada name dan notes, kemudian ada database, lalu ada authentication, lalu ada use SSH tunnel dan juga option. Oke. Di sini kita ubah namanya ya, yaitu namenya Odoo 16 misalkan. Oke. Nah, di sini juga kita sesuaikan untuk database port, di mana ini database port terdapat di saat kalian pertama kali menginstal Odoo 16 kalian. Oke, yang pasti driver type-nya itu Postgre. Oke, kita udah bener Postgre, kemudian database server yang pasti localhost ya, gitu. Lalu database portnya 5432. Lalu kita pilih database name-nya sesuai yang ada di dalam Odoo kalian yang tadi telah kalian buat. Nah, untuk database user ID dan juga database password didapatkan di mana, Bang? Oke, didapatkan di saat kalian menginstal pertama kali Odoo 16. Lalu bagaimana jika database user dan password saya lupa, Bang? Oke, caranya mudah. Kalian tinggal pergi ke file manager, lalu buka program C, kemudian pilih lokasi penyimpanan Odoo kalian disimpan. Di sini terdapat Odoo 16, tinggal diklik, lalu pergi ke server, kemudian pilih Odoo yang berekstensi
config file gitu. Tinggal di klik kanan pada mouse, diklik dulu Odoo ini, lalu klik kanan pada mouse, tinggal klik open with. Oke, di sini terserah kalian mau memakai apa di sini. Oke, sini saya memakai notepad saja ya biar gampang dilihatnya. Kalian bisa memakai Visual Code atau enggak Notepad Plus, terserah kalian. Oke, di sini juga kalian bisa edit with Notepad Plus gitu. Oke. Nah, oke, di sini info dari saya yaitu di saat kalian membuat sebuah database baru ya, pasti kadang akses pada Odoo itu denial atau tidak diizinkan. Caranya yaitu kita pergi ke dalam Odoo config ini, kemudian kita lihat admin passwordnya. Oke, ini admin password ini berhubungan dengan set master password kalian. Biasanya ini bertuliskan angka dan huruf ngacak gitu ya, sebanyak mungkin beberapa kata, yang penting banyak. Di sini saya sudah mengubah untuk set master data saya pada Odoo, itu caranya tinggal diketik saja, diubah terus nama kalian. Nah, setelah diubah, kalian jangan langsung pergi ke dalam Odoo, kalian save dulu filenya, lalu pergi ke service. Oke, setelah pergi ke service, kalian cari aja Odoo kalian, Odoo 16 di sini berarti kita cari update O. Nah, ini adalah Odoo server 16 kalian. Nah, langkah selanjutnya yaitu tinggal di restart saja. Oke, saya jamin untuk pembuatan database dalam Odoo kalian itu pasti berhasil, karena saya di sini sudah mencoba, dimana saya lupa untuk set master data saya sendiri, yaitu saya mencari solusi yaitu mengubahnya manual, lalu kita restart, kemudian langsung saja kita coba kepada pembuatan database baru. Oke. Nah, pada tahap ini kita lihat juga untuk database user ID. Oke, di sini database user ID saya yaitu Bayu Pratama dengan database password yaitu 24 Bayu Pratama 24. Oke. Tinggal diisi saja di sini, kita copy paste lah ya. Kita copy paste ke dalam sini. Nah, kemudian untuk passwordnya kita copy paste juga. Oke. Nah, langsung saja setelah kalian mengisi sebuah data yang diminta oleh DB Visualizer, tinggal di ping server saja. Nah, jika terdapat information successfully verified that a specific server is accessible, yang menunjukkan bahwa server kita telah berhasil diakses oleh DB Visualizer. Oke, tinggal diklik OK aja, kemudian kita connect. Nah, otomatis kalian berhasil untuk mengconnect database Odoo kalian ke dalam DB Visualizer. Langsung saja di sini kita visualisasikan modul Odoo yang tadi kita download, yaitu point of sale. Kita klik database. Nah, di sini kita pilih ya. Ini adalah nama-nama database yang saya buat di dalam Odoo. Yang pertama tadi DB testing Bayu, lalu kemudian ada Odoo 16 Ayob, kemudian ada Pratama Group. Oke, tinggal dibuka saja DB testing Bayu, lalu kita pilih skema, kemudian kita pergi ke public. Nah, lalu klik 2 kali pada table sini, kemudian open object. Nah, di sini terdapat banyak pilihan ya, yang pasti kalian juga bingung. Karena langsung saja di sini kita pergi ke reference, tunggu loading selesai. Tampilan table ini sedikit kompleks ya. Oke, banyak sekali untuk tahap-tahap kecil kayak seperti ini gitu. Ini cukup banyak, dan kecil ini bahkan kita bisa lihat di dalam DB Visualizer ya. Nah, untuk cara ngezoomnya itu kalian tinggal klik Ctrl pada keyboard, lalu tinggal di scroll pada mouse tengah kalian, kemudian untuk ke kanan dan ke kiri kalian tinggal klik shift, dan kemudian klik scroll saja pada mouse atas bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk table yang tersedia itu cukup banyak ya. Lalu caranya kita dengan cara melihat ini lebih ke
rumit ya, bisa dilihat ya, agak sedikit rumit. Jadi caranya tinggal kita klik pada button spesifik table ini, diklik saja, kemudian pilih modul yang kalian download gitu. Di sini tadi saya download yaitu post, tinggal dicari saja pada post. Nah di sini terdapat post ya, lalu kita klik, kemudian kita arahin ke sebelah selected table. Oke, lakukan semuanya sampai ada post order, kemudian post order line, sampai post session check produk. Nah setelah itu kita klik OK. Nah ini adalah tampilan table pada modul post yang kita download. Oke, kita bisa lihat ya di sini tuh. Nah di sini terdapat ada possession check produk wizard, yaitu ID-nya serial, kemudian create ID-nya itu berbentuk integer, kemudian dan lain-lainnya. Oke, di sini kita juga bisa lihat. Kita juga bisa lihat yang lainnya, modul yang sesuai kita download. Nah, ada config-nya juga integer, kemudian ada boolean juga. Kemudian ada char, ada karakter ya maksudnya. Kemudian ada berdasarkan tanggal, di sini juga banyak ya. Kemudian ada produk template juga, di sini kita bisa lihat. Oke, tinggal klik shift aja kalau mau ke kanan, shift sama scroll ke atas sama bawah. Oke, lalu pada zoom tinggal klik control. Ini ada post kategori, kemudian ada stock picking type. Nah mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, yaitu mengenai DB Visualizer, mulai dari instalasi sampai dengan configuration ke dalam Odoo. Sekian dari saya, Bayu Pratama. Terima kasih.